Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Islami. Sebelum lanjut ke videonya, marilah sama-sama kita membantu channel ini untuk tekan tombol subscribe, like dan share. Asal mula penciptaan bumi, alam semesta, dan ruh. Pada awalnya alam semesta ini tidak mengenal perhitungan tanggal, waktu, detik, menit dan jam, hari, minggu, bulan serta tahun. Sebab, waktu itu Allah belum menciptakan matahari dan bulan yang dijadikan sebagai sumber perhitungan waktu. Saat itu yang ada hanyalah Zat yang Maha Esa, Allah Sang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya tanpa bantuan dan tanpa menggunakan alat. Sebab, jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan, kun, jadilah. Maka jadilah seperti yang dikehendakinya. Simaklah firman Allah berikut ini. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran, Surat 36-82. Di dalam hadis qudsi disebutkan, yang artinya, aku adalah gudang yang tersembunyi. Maka aku suka agar aku dikenal, lalu aku ciptakan makhluk supaya ia mengenal aku. Petik 2. Di dalam surat Yunus Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian Dia bersemayam di atas arsy, singgasana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya, itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran, Surat 10-3. Begitulah, sebelum alam fana ini tercipta yang ada hanyalah Zat yang Maha Ada dan Maha Kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan bumi, langit, dan isinya karena hendak menciptakan manusia yang pada mulanya berupa ruh. Demikian juga makhluk hidup lainnya. Setelah menciptakan ruh para nabi, Allah menciptakan ruh para wali, selanjutnya ruh para manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh malaikat, ruh jin, ruh hewan, dan yang terakhir ruh tumbuhan. Selanjutnya, Allah menciptakan 4 unsur pokok alam, yakni air, api, udara, dan tanah. Dari 4 unsur itulah Allah menciptakan makhluk, langit, bumi, dan makhluk gaib, yakni malaikat dan jin. Riwayat lain menyebutkan, selain itu Allah juga menciptakan suatu jenis pohon raksasa bernama pohon Sajaratul Yakin atau Sajaratul Mutakin. Lalu Allah menjadikan Nur Muhammad dan memasukkannya ke dalaman sebuah kurungan yang digantungkan di pohon raksasa tersebut. Di dalam kurungan itu Nur Muhammad bertasbih memuji Allah selama 70 tahun. Selanjutnya dikisahkan, di dekat kurungan Nur Muhammad yang digantungkan di pohon raksasa itu Allah meletakkan sebuah cermin haya. Melihat keadaan dirinya dalam cermin tadi, bukan main malunya Nur Muhammad, sehingga dari tubuhnya bercucuran keringat. Dengan kodrat dan iradatnya, oleh Allah setiap butir keringat tersebut dijadikan ruh manusia. Saat itu pula Allah memerintahkan mereka melakukan sujud 5 kali dalam sehari. Itulah sebabnya umat Muhammad SAW diwajibkan menjalankan salat 5 kali dalam sehari. Nur Muhammad yang menyerupai burung merak yang indah itu kemudian oleh Allah diubah menjadi wujud manusia dalam keadaan berdiri seperti orang yang sedang melakukan salat. Lalu Allah memerintahkan semua ruh tawaf mengelilingi kurungan mutiara Muhammad sambil bertahmid dan bertasbih kepada Allah selama 100.000 tahun. Setelah itu Allah menatap Nur Muhammad, yang membuatnya berkeringat. Dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat, arsy, lauhil mahfuz, kolam, dan sebagainya diciptakan oleh Allah dari keringat wajahnya. Dari keringat dadanya Allah menciptakan para nabi dan rasul, ulama, dan sebagainya. Dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Mamur, Baitullah, Baitul Muqaddas dan tempat ibadah lainnya di seluruh dunia. Umat Muhammad, laki dan perempuan oleh Allah diciptakan dari keringat alis Nur Muhammad, sedangkan ruh kaum Yahudi dan Nasrani serta orang Es.